Halo pemirsa, sorotan dunia sepekan kembali hadir menemani Anda dengan rangkuman informasi seputar peristiwa hingga isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Arif Rifai, inilah sorotan dunia sepekan selengkapnya. Pemirsa, insiden penembakan terjadi di acara makan malam Koresponden Gedung Putih. Seorang pria bersenjata masuk dan melepaskan tembakan. Presiden Donald Trump dilaporkan selamat. Insiden penembakan mengguncang acara tahunan White House Correspondent Association di Washington DC yang dihadiri berbagai pejabat tinggi dan insan media. Seorang pria bersenjata dilaporkan memasuki lobi lokasi acara dan melepaskan tembakan sehingga memicu kekacauan serta kepanikan di antara para tamu. Pelaku juga diketahui membawa senjata api serta senjata tajam. Saat melancarkan aksinya yang meningkatkan tingkat ancaman di lokasi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan tidak terluka dan segera dievakuasi bersama sejumlah pejabat lainnya sebagai bagian dari prosedur keamanan darurat. Aparat keamanan dengan cepat mengamankan situasi dan menangkap pelaku di lokasi kejadian untuk mencegah korban lebih lanjut. Pelaku diidentifikasi sebagai Cole Thomas Allen, berusia 31 tahun, asal Torrance, California, yang kini telah diamankan oleh pihak berwenang. Hingga kini motif penembakan belum diketahui dan masih dalam penyelidikan oleh otoritas terkait. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan dalam acara resmi berprofil tinggi, serta menjadi sorotan publik dan media. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut jabatan presiden sebagai profesi yang berbahaya usai insiden penembakan di acara Koresponden Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pernyataan dengan nada serius kepada para jurnalis. Dalam pernyataannya, Trump menyebut bahwa menjadi presiden merupakan profesi yang berbahaya. Ia juga menilai bahwa upaya kekerasan terhadap dirinya merupakan bagian dari resiko jabatan. Nobody told me this was such a dangerous profession. If Marco would have told me, maybe I wouldn't have run. Maybe I would have said, I'll take a pass. No, it's a dangerous profession, but I don't view it that way. Look, I'm here to do a job. It's part of the job. It is a dangerous. I can't imagine that there's any profession that's more dangerous. But I love the country, and I'm very proud. I'm very proud of the job we've done. You see what's happened. We have a great country. We've got, I think, the most successful, the hottest country anywhere in the world. This happened over a period of just a year, and we're going to do great things. But with that come risks. There's no question about it. Yeah. Pernyataan ini disampaikan setelah terjadinya insiden penembakan di acara tahunan White House Correspondent Association. Sebelumnya, seorang pria bersenjata memicu kekacauan setelah melepaskan tembakan di lokasi acara. Trump dilaporkan tidak mengalami luka sedikit pun dan segera dievakuasi bersama para pejabat lain. Insiden ini kembali menjadi sorotan terkait keamanan bagi pejabat tinggi negara. Penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap motif di balik insiden tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana perundingan lanjutan dengan Iran yang sedianya digelar di Islamabad, Pakistan. Keputusan ini diambil secara mendadak dengan menarik kembali para utusan diplomatik Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk membatalkan putaran kedua perundingan dengan Iran di Islamabad. Keputusan ini diumumkan setelah Trump menilai terjadi pertikaian internal di dalam kepemimpinan Iran. Dalam pernyataannya di Florida pada Sabtu 25 April 2026, Trump mengungkapkan bahwa para pemimpin Iran sedang saling bersaing, bahkan tidak ingin mengambil posisi kepemimpinan di tengah situasi saat ini. Whoever runs the show, they don't know. They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader because we knocked out 2 levels of leaders. But I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. We're not doing it that way. We'll do it when they want. They can call me. Sebelumnya, Amerika Serikat telah menjadwalkan pengiriman utusan khusus termasuk Steve Witkoff dan Jared Kushner untuk melakukan pembicaraan langsung dengan pihak Iran di Pakistan. Namun rencana tersebut dibatalkan dan para utusan dipanggil kembali sebelum diberangkatkan.
Langkah ini menjadi pukulan bagi upaya diplomasi yang sebelumnya sempat dibangun melalui kesepakatan gencatan senjata sementara. Putaran pertama perundingan yang digelar pada April lalu di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, namun masih menyisakan harapan untuk dialog lanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Iran menegaskan tidak akan menyerahkan uranium diperkaya kepada Amerika Serikat di tengah kebuntuan negosiasi nuklir antara kedua negara. Hingga kini, hal itu masih diwarnai perbedaan tajam terkait program nuklir dan syarat perundingan. Pemerintah Iran melalui Wakil Menteri Luar Negeri Said Khatibzadeh menyatakan negaranya tidak akan menyerahkan uranium yang telah diperkaya kepada Amerika Serikat. Iran juga menegaskan tidak akan melanjutkan perundingan langsung dengan pihak Amerika karena dinilai masih mempertahankan posisi maksimalis. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyatakan keinginannya untuk mengambil seluruh uranium diperkaya Iran yang disebut terkubur di lokasi nuklir. Uranium tersebut diperkirakan mencapai ratusan kilogram dan berada di fasilitas yang juga sebelumnya terdampak serangan militer. Pernyataan dari kedua pihak ini menunjukkan masih tajamnya perbedaan dalam isu program nuklir Iran. We are defending. This was not our choice. This war was not our choice. It was unnecessary, unprovoked war of aggression started by Americans and Israelis in the middle of negotiation. And while they were just, conspiring behind the scene that, the negotiations work well and they were promising that there have been good and significant progress, then they started surprise assassinations. They assassinated the head of state. Martyred standing our leader in his office and off-duty commanders, not in situation room, not in front line, but also in their offices. So this shows to what extent we have to be very careful and being ready for any scenario. Upaya diplomasi masih mengalami kebuntuan dan juga ketegangan antara kedua negara dan belum menunjukkan tanda mereda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut positif keputusan Uni Eropa yang terus memberikan dukungan konkret bagi Ukraina melalui penyetujuan paket pinjaman baru sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan kepuasannya atas langkah Uni Eropa yang terus melanjutkan dukungan terhadap Ukraina. Les 90 milliards de prêts, la possibilité d'avancer sur un nouveau paquet de sanctions sont indispensables. Continuer notre action concrète de soutien bilatéral et d'aide à l'Ukraine et de continuer notre action sur la flotte fantôme. Pour le reste, il va y avoir un débat qui va se nouer et il y a des chapitres d'adhésion. Je pense que ce qui est important, c'est que la Commission puisse donner un calendrier précis et des initiatives à prendre dans les prochaines semaines pour l'Ukraine et la Moldavie qui sont en attente de l'ouverture de ces chapitres. Pernyataan ini disampaikan setelah Uni Eropa menyetujui paket pinjaman baru senilai 90 miliar euro. Dana tersebut diharapkan dapat membantu menopang ekonomi Ukraina di tengah konflik yang masih berlangsung. Macron menegaskan bahwa dukungan Uni Eropa bersifat konkret dan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Keputusan ini juga menunjukkan komitmen negara-negara Uni Eropa untuk terus mendukung Ukraina, baik secara ekonomi maupun politik. Hingga kini, detail implementasi pinjaman masih dalam pembahasan lanjut oleh pihak terkait. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menerima audiensi dengan perwakilan pemerintah Prancis serta akademisi dari Paris-Saclay University. Pertemuan ini menjadi langkah dalam memperkuat kolaborasi internasional dalam pengembangan kecerdasan artifisial atau AI. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi terus memperkuat kolaborasi internasional dalam pengembangan kecerdasan artifisial atau AI sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi pendidikan tinggi, riset dan inovasi nasional. Hal ini disampaikan dalam pertemuan strategis antara Kemendikti-Saintek dengan perwakilan pemerintah Perancis serta akademisi dari Paris-Saclay University yang juga berlangsung di kantor Kemendikti-Saintek Jakarta pada Senin 27 April 2026. Kemendikti-Saintek juga memandang kolaborasi global sebagai langkah penting untuk mempercepat penguatan kapasitas riset, pengembangan talenta, serta pertukaran pengetahuan di bidang teknologi strategis khususnya AI. Dengan begitu, kolaborasi ini diharapkan mampu membuka peluang kontribusi Indonesia dalam ekosistem teknologi global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pengembangan AI yang juga berdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Saint Petersburg untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di tengah dinamika konflik Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Saint Petersburg pada Senin waktu setempat. Laporan video menunjukkan Araghchi turun dari pesawat dan menyapa delegasi penyambut. Kunjungan ini dilakukan menjelang pertemuan bilateral antar kedua negara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebelumnya Araghchi juga telah melakukan kunjungan ke Oman dan Pakistan untuk membahas perkembangan regional. Pembahasan tersebut meliputi upaya diplomasi dalam mencari penyelesaian damai atas konflik di Timur Tengah. Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran sepakat melakukan gencatan senjata selama 2 pekan. Namun kedua pihak saling menuduh terjadi pelanggaran kesepakatan. Perundingan lanjutan sempat digelar di Islamabad namun belum mencapai terobosan. Situasi semakin kompleks setelah Amerika Serikat menerapkan blokade terhadap pelabuhan Iran. Hingga kini upaya diplomasi masih berlanjut meski belum mencapai kesepakatan final. Pertemuan di Rusia ini dinilai menjadi bagian penting dalam upaya meredakan ketegangan di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Uni Emirat Arab mengumumkan penarikan diri dari Organizations of the Petroleum Exporting Countries dan OPEC Plus yang akan berlaku mulai 1 Mei 2026 sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan energi nasional. Pemerintah Uni Emirat Arab mengumumkan keputusan untuk menarik diri dari Organization of the Petroleum Exporting Countries dan OPEC Plus sebagai bagian dari penyesuaian strategi energi nasional. Langkah ini disebut diambil setelah tinjauan menyeluruh terhadap kebijakan produksi energi serta kapasitas saat ini dan masa depan yang dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi global. Otoritas Uni Emirat Arab menyatakan keputusan tersebut didasarkan pada kepentingan nasional serta upaya meningkatkan fleksibilitas dalam respon dinamika pasar global yang terus berubah dan penuh ketidakpastian. Meski keluar dari aliansi energi, Uni Emirat Arab menegaskan akan tetap berperan dalam menjaga stabilitas pasar minyak melalui kebijakan produksi yang terukur. Pemerintah juga menyebut produksi minyak akan ditingkatkan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kondisi pasar serta permintaan global yang terus berfluktuasi. Keputusan ini diambil di tengah ketidakpastian pasar energi global, termasuk gangguan pasokan minyak dan gas di kawasan Teluk Arab yang turut mempengaruhi stabilitas harga minyak dunia. Sejak bergabung pada 1967, Uni Emirat Arab telah menjadi salah satu pemain penting dalam menjaga stabilitas pasar minyak dunia dan memperkuat kerjasama antar negara produsen. Hingga kini, dampak keputusan ini terhadap pasar global masih menjadi perhatian para pelaku industri, seiring potensi perubahan arah kebijakan produksi ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dan Bahrain kembali diperkuat melalui pertemuan tingkat tinggi di Abu Dhabi. Kedua pemimpin negara membahas kerjasama strategis hingga isu regional dan internasional. Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan menerima kunjungan Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifah di Abu Dhabi. Rekaman video menunjukkan penyambutan resmi di mana kedua pemimpin saling menyapa dan bertemu dengan para pejabat dari kedua negara. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Perdana Menteri Uni Emirat Arab sekaligus penguasa Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, serta Wakil Presiden Uni Emirat Arab, Mansur bin Zayed Al Nahyan. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas berbagai aspek kerjasama bilateral, serta menegaskan komitmen untuk terus memperkuat hubungan. Mereka juga bertukar pandangan terkait isu-isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Raja Bahrain menyampaikan apresiasi atas dukungan Uni Emirat Arab, terutama dalam berbagai situasi termasuk di masa-masa sulit. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk meningkatkan kerjasama dan mempererat hubungan strategis di kawasan Teluk. Usai pertemuan, Raja Bahrain kembali ke Manama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anak Gaza tewas saat mencari kayu bakar. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan sorotan dunia sepekan. Tragedi kemanusiaan kembali terjadi di Gaza Selatan. 2 anak bersaudara tewas tertembak pasukan Israel saat sedang mencari kayu bakar di wilayah Khan Younis. Peristiwa ini menambah panjang daftar korban jiwa dari kalangan anak-anak di tengah konflik yang masih terus berlangsung. Pasukan Israel menembak mati Adel Al-Najjar, bocah berusia 9 tahun di Khan Younis, Gaza. Saat kejadian, Adel sedang mencari kayu bakar untuk kebutuhan keluarga, hanya berjarak 400 meter dari garis kuning pemisah wilayah. Tragedi ini mengulang kesedihan mendalam bagi keluarga korban. Sebelumnya, sang adik juga tewas dengan kondisi serupa di lokasi yang sama tepat 1 bulan lalu. Data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sedikitnya 226 anak serta 179 perempuan kehilangan nyawa. Korban jiwa ini jatuh di tengah periode gencatan senjata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedikitnya 4 warga sipil Palestina dilaporkan tewas dalam serangan yang menargetkan sebuah kendaraan di bagian barat Gaza City. Serangan tersebut dilaporkan terjadi di wilayah barat Gaza City dengan menargetkan sebuah kendaraan di kawasan perkotaan yang cukup padat. Media lokal menyebut 4 orang tewas dan sejumlah lainnya terluka dalam insiden tersebut, dengan sebagian korban dilaporkan mengalami luka serius. Rekaman dari lokasi menunjukkan korban dievakuasi menggunakan ambulans di dekat kendaraan yang terlihat hancur akibat dampak ledakan yang kuat. Petugas pertahanan sipil turun ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan penanganan darurat di tengah kondisi yang masih beresiko. Suasana duka terlihat di Al-Shifa Hospital saat keluarga korban mengantarkan jenazah untuk proses penanganan lebih lanjut. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Israel Defense Force terkait insiden ini serta rincian target serangan. Otoritas Kesehatan Palestina menyebut sejak gencatan senjata ratusan warga telah menjadi korban di tengah konflik yang berlanjut dengan angka korban yang terus bertambah. Perang di kawasan ini telah berlangsung sejak Oktober 2023 dan menyebabkan korban jiwa yang besar serta kerusakan luas pada infrastruktur dan permukiman warga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aktivis Palestina Issa Amro mengaku mengalami intimidasi dan teror berbulan-bulan dari settler Israel dan tentara pasca proyek pembuatan dokumenter. Kondisi keamanan di tepi barat pun disebut semakin memburuk. Issa Amro, seorang aktivis dan pemimpin komunitas di Hebron, melaporkan peningkatan intimidasi sejak kemunculannya dalam dokumenter The Settlers yang dibawakan Louis Theroux. Ia menyebut rumahnya kini tidak lagi aman dengan settlers yang sering mengganggu, mengancam, hingga melakukan penyerangan. Amro juga mengaku beberapa kali diserang dalam waktu singkat, termasuk insiden penangkapan temannya oleh tentara Israel saat menjaga rumahnya. Dalam kejadian lain, settlers disebut memanjat rumahnya dan merusak kamera keamanan, sementara tentara diduga membiarkan hal tersebut terjadi. Data PBB menunjukkan serangan settlers meningkat tajam dengan lebih dari 260 insiden dalam 1 bulan. Sejak Oktober 2023, lebih dari 1.000 warga Palestina dilaporkan tewas di tepi barat, termasuk ratusan anak-anak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pasukan khusus Israel menyamar sebagai warga sipil dan menyerbu kawasan Al-Ram di Yerusalem Timur. Dilaporkan seorang warga Palestina diculik dalam operasi tersebut. Pasukan khusus Israel dilaporkan melakukan operasi penyamaran di kawasan Al-Ram Utara, Yerusalem Timur. Mereka masuk ke permukiman dengan menggunakan pakaian sipil untuk menghindari kecurigaan warga. Menurut saksi mata, pasukan tersebut menangkap seorang warga bernama Mansur Abu Garbieh tanpa perlawanan yang berarti. Setelah penangkapan, pasukan segera meninggalkan lokasi. Insiden ini menambah daftar panjang operasi penangkapan di wilayah Palestina yang kerap memicu ketegangan antara warga dan pasukan Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangan udara kembali menghantam Lebanon Selatan di tengah gencatan senjata yang masih berlaku. Sederet permukiman sipil di kota Deir Ames dilaporkan hancur akibat serangan bertubi-tubi militer Israel. Sejumlah rumah warga di kota Deir Ames, Lebanon Selatan hancur setelah digempur serangan udara Israel. Rekaman video yang diambil pada Sabtu 25 April 2026 menunjukkan bangunan rata dengan tanah serta puing-puing yang tersebar di kawasan permukiman. Setidaknya 3 serangan udara dilaporkan menghantam area tersebut secara beruntun.
Salah satu warga, Ahmed Shihab, mengaku kehilangan segalanya akibat serangan. Ia menyebut rumah yang dibangun selama 15 tahun kini hancur dan memaksanya hidup tanpa tempat tinggal. Serangan ini terjadi setelah militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi yang meminta warga menjauh setidaknya 1.000 meter dari lokasi target. Pihak Israel mengklaim serangan menargetkan struktur militer yang disebut digunakan oleh kelompok Hizbullah untuk melancarkan serangan roket. Namun serangan yang terjadi di area sipil memicu kekhawatiran terkait dampak kemanusiaan di wilayah tersebut. Situasi ini terjadi di tengah gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang telah diperpanjang, namun belum sepenuhnya menghentikan aksi militer di lapangan. Militer Israel juga dilaporkan menetapkan zona terbatas di Lebanon Selatan yang melarang warga kembali ke sejumlah wilayah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Serangan udara Israel kembali menghantam Lebanon Selatan meski gencatan senjata masih berlaku. Sejumlah kota dilaporkan diselimuti asap tebal, sementara korban jiwa dan luka-luka terus bertambah. Kepulan asap tebal terlihat membumbung di sejumlah wilayah Lebanon Selatan termasuk Taibeh, Jamije, Safat El-Batik, dan Bin Zail. Rekaman video menunjukkan asap hitam membumbung tinggi setelah serangan udara yang terjadi pada Sabtu, 25 April 2026. Militer Israel menyatakan serangan menargetkan struktur yang disebut sebagai fasilitas militer Hizbullah, termasuk yang digunakan pasukan Radwan serta lokasi penyimpanan senjata. Media negara Lebanon melaporkan setidaknya 2 orang tewas dan 17 lainnya luka-luka akibat serangan di Safat El-Batik. Serangan ini terjadi meski gencatan senjata antara Israel dan Lebanon masih berlaku. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengumumkan gencatan senjata selama 10 hari yang kemudian diperpanjang selama 3 pekan. Kesepakatan tersebut dicapai setelah perundingan langsung langka antara pejabat Lebanon dan Israel di Washington DC. Di tengah situasi ini, militer Israel juga menetapkan garis pembatas yang disebut sebagai zona terlarang di Lebanon Selatan, yang melarang warga kembali ke wilayah tertentu. Langkah ini menyerupai kebijakan serupa yang sebelumnya diterapkan di jalur Gaza. Hingga kini ketegangan di perbatasan Israel dan Lebanon masih terus berlangsung meski upaya diplomasi telah dilakukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kekerasan kembali terjadi di tepi barat setelah sejumlah pemukim Israel menyerang desa Jalut di selatan Nablus. Serangan ini menyebabkan kerusakan luas dan memaksa sejumlah warga meninggalkan rumah mereka. Sejumlah pemukim Israel menyerang desa Jalut di selatan Nablus, tepi barat. Rekaman video menunjukkan para pemukim bergerak di area pedesaan dengan sejumlah kerusakan parah terlihat, termasuk kendaraan yang terbakar. Sejumlah rumah juga dilaporkan diserang, memaksa warga mengungsi demi keselamatan. Kepala Dewan Desa menyebut serangan ini sebagai aksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan target meliputi lahan dan permukiman warga. Warga mengungkapkan lebih dari 100 pemukim terlibat dalam serangan dengan membawa bahan bakar dan membakar berbagai fasilitas, termasuk rumah, mobil, dan fasilitas umum. Serangan juga menyasar peternakan, gedung Dewan Desa, serta ruang layanan medis darurat. Data menunjukkan ratusan serangan pemukim terjadi hanya dalam waktu 1 bulan, dan ribuan insiden telah tercatat sepanjang tahun ini di tepi barat. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam kekerasan terhadap warga Palestina dan properti mereka. Hingga kini, situasi keamanan di wilayah tepi barat masih tegang dengan resiko eskalasi yang terus meningkat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Israel atau Israel Defense Forces merilis rekaman yang diklaim menunjukkan terowongan bawah tanah milik Hezbollah di Lebanon Selatan yang disebut sebagai bagian dari jaringan infrastruktur militer tersembunyi. Militer Israel IDF atau Israel Defense Force menyatakan telah menemukan dan menghancurkan 2 terowongan besar yang diduga milik Hezbollah. Terowongan tersebut diklaim dibangun oleh militan Hezbollah di sekitar wilayah Kantara, Lebanon Selatan. Rekaman yang dirilis ke publik menunjukkan bagian dari jaringan terowongan yang disebut membentang luas. Militer Israel menyebut terowongan dibangun selama kurang lebih 1 dekade dan diduga mendapat dukungan logistik dari Iran. Namun hingga kini belum ada bukti independen yang memverifikasi klaim temuan tersebut. Pasukan Israel di lapangan juga dikabarkan menemukan senjata, ruang tinggal, tangki air, serta peralatan logistik pendukung lainnya. Fasilitas tersebut diduga digunakan untuk menampung personil dalam jangka waktu lama. Insiden ini terjadi di tengah konflik berkepanjangan antara Israel Defense Force dan Hezbollah.
Sebelumnya, kedua pihak sempat menyepakati gencatan senjata yang kemudian diperpanjang hingga 3 pekan ke depan. Konflik ini telah menyebabkan korban jiwa yang besar serta pengungsian massal di kawasan Lebanon Selatan. Hingga kini situasi keamanan di Lebanon Selatan masih tegang dan dinamis dengan resiko konflik terbuka yang besar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan pasukan Israel telah menghancurkan terowongan besar milik Hizbullah di Lebanon Utara di tengah meningkatnya konflik di wilayah perbatasan. Netanyahu menegaskan operasi militer Israel terus menargetkan infrastruktur Hezbollah, termasuk terowongan dan ancaman drone yang dianggap berbahaya. Ia menyebut operasi dilakukan di berbagai wilayah, mulai dari selatan hingga utara Sungai Litani, termasuk lembah Beka dan Lebanon Utara. פוצצנו היום מנהרת טרור ענקית של חיזבאללה. אנחנו משמידים להם את תשתיות הטרור, אנחנו הורגים להם עשרות רבות של מחבלים, ועוד היד נטויה. אנחנו פועלים בתוך רצועת הביטחון, דרומית לליטנית, צפונית לליטנית, בבקה, בצפון לבנון. ונתתי הנחיה לפני כמה שבועות על פרויקט מיוחד לחסל את איום הרחפנים. זה ייקח זמן, אבל גם את זה נפוצץ. Konflik memanas sejak 2 Maret setelah Hezbollah melancarkan serangan ke Israel sebagai balasan atas insiden di Iran. Meski kedua pihak telah menyepakati gencatan senjata pada 16 April yang diperpanjang, operasi militer dilaporkan masih berlanjut. Akibat konflik ini lebih dari 1 juta warga mengungsi dan setidaknya 2.509 orang dilaporkan tewas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah rekaman yang beredar di media sosial diklaim menunjukkan serangan drone di wilayah Lebanon Selatan. Insiden ini dikaitkan dengan konflik yang berlangsung antara Hizbullah dan Israel Defense Forces di kawasan perbatasan. Sebuah video yang beredar luas di media sosial menunjukkan sebuah drone diduga menargetkan sebuah bangunan di wilayah yang diduga berada di kawasan Lebanon Selatan. Dalam rekaman tersebut, drone terlihat masuk ke dalam ruangan sebelum terjadi ledakan yang menyebabkan kerusakan di bagian dalam bangunan. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak setempat terkait keaslian video maupun waktu dan lokasi kejadian, sehingga informasi masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Insiden ini dikaitkan dengan konflik yang berlangsung antara Hizbullah dan Israel Defense Force di kawasan perbatasan yang dalam beberapa waktu terakhir terus memanas. Situasi keamanan di Lebanon Selatan memang masih tegang dengan risiko eskalasi lebih lanjut. Seiring meningkatnya aktivitas militer di kawasan tersebut, hingga saat ini pihak terkait belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut, termasuk konfirmasi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah drone diduga milik Hezbollah menyerang area dekat pasukan Israel Defense Forces saat proses evakuasi prajurit yang terluka menggunakan helikopter. Insiden serangan drone terjadi di wilayah Lebanon Selatan, tepatnya di sekitar kota Taibeh, yang merupakan salah satu titik rawan konflik di perbatasan. Sebuah drone FPV dilaporkan menghantam area dekat pasukan Israel Defense Force yang sedang melakukan evakuasi medis di tengah kondisi keamanan yang tidak stabil. Evakuasi tersebut dilakukan untuk menyelamatkan prajurit yang terluka menggunakan helikopter medevac sebagai bagian dari prosedur penanganan darurat. Rekaman video menunjukkan konvoi penyelamatan menjadi target serangan tepat sebelum proses evakuasi udara yang meningkatkan resiko bagi personil di lapangan. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait jumlah korban maupun dampak kerusakan akibat insiden tersebut. Insiden ini menambah daftar konfrontasi antara Hezbollah dan Israel Defense Force di kawasan perbatasan yang telah lama dilanda ketegangan militer. Situasi keamanan di wilayah tersebut masih tegang di tengah resiko eskalasi lebih lanjut seiring meningkatnya intensitas serangan di kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Militer Israel dilaporkan menghentikan armada kemanusiaan global Sumut Flotilla di perairan internasional menggunakan drone dan kapal cepat bersenjata. Penyelenggara menyebut kapal mereka dikepung dan dipaksa berhenti oleh pasukan Israel dengan senjata dan laser diarahkan ke arah peserta. Komunikasi dengan 11 kapal dilaporkan terputus, sementara media Israel menyebut 7 kapal telah dikuasai. Sumber Israel menyatakan operasi dilakukan untuk mencegah armada mencapai wilayah Gaza dan menyebut aksi tersebut sebagai penegakan keamanan. Namun juru bicara Flotilla menegaskan penyerbuan ini merupakan pelanggaran hukum internasional karena terjadi ratusan mil dari wilayah Israel. Mereka menyebut tindakan ini sebagai penahanan ilegal dan mendesak pemerintah dunia segera bertindak melindungi lebih dari 400 warga sipil di atas kapal. Sebelumnya Israel juga pernah menghentikan armada serupa dan menahan ratusan aktivis yang kemudian dideportasi setelah ditahan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut positif keputusan Uni Eropa yang terus memberikan dukungan konkret bagi Ukraina melalui penyetujuan paket pinjaman baru sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan kepuasannya atas langkah Uni Eropa yang terus melanjutkan dukungan terhadap Ukraina. Les 90 milliards de prêts, la possibilité d'avancer sur un nouveau paquet de sanctions sont indispensables, continuer notre action concrète de soutien bilatéral et d'aide à l'Ukraine et de continuer notre action sur la flotte fantôme. Pour le reste, il va y avoir un débat qui va se nouer et il y a des chapitres d'adhésion. Je pense que ce qui est important, c'est que la Commission puisse donner un calendrier précis et des initiatives à prendre dans les prochaines semaines pour l'Ukraine et la Moldavie qui sont en attente de l'ouverture de ces chapitres. Pernyataan ini disampaikan setelah Uni Eropa menyetujui paket pinjaman baru senilai 90 miliar euro. Dana tersebut diharapkan dapat membantu menopang ekonomi Ukraina di tengah konflik yang masih berlangsung. Macron menegaskan bahwa dukungan Uni Eropa bersifat konkret dan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Keputusan ini juga menunjukkan komitmen negara-negara Uni Eropa untuk terus mendukung Ukraina, baik secara ekonomi maupun politik. Hingga kini, detail implementasi pinjaman masih dalam pembahasan lanjut oleh pihak terkait. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, simak informasi lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia Sepekan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia Sepekan. Ribuan buruh dari KSPSI sejak Jumat pagi telah berkumpul di kawasan industri JIEP Pulau Gadung, Jakarta Timur. Mereka akan merayakan Hari Buruh Internasional di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI sejak Jumat pagi telah berkumpul di kawasan JIEP Pulau Gadung, Jakarta Timur hari ini. Mereka membawa berbagai macam atribut buruh seperti bendera pekerja, spanduk, serta poster-poster lainnya yang bertuliskan sejumlah tuntutan buruh kepada pemerintah dan pengusaha. Salah satu buruh mengaku akan merayakan Hari Buruh Internasional ke kawasan Monas, Jakarta Pusat. Ya, Bang, ini abang dari mana bang? Mau kemana ini bang? Kita dari Cakung mau menuju ke Monas. Di sana itu pengen ngapain itu bang? Kita mau merayakan Hari Buruh bang. Iya. Ya. Mungkin ada harapan-harapan bang untuk Hari Buruh ini bang? Untuk harapan Hari Buruh kita minta untuk Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan pekerja maupun di lingkup yang gaji kecil mau gaji gede. Itu maunya kita disamakan semua gitu. Intinya ya sejahterakan rakyat lah gitu untuk semua buruh. Untuk alat-alat kita disiapkan baju, terus bendera, dan minuman dan lain-lain dah. Next. Ini abang dari ini mana, serikat mana bang? Kita dari serikat KSPSI. Iya.
Dalam menuju Monas, ribuan buruh menggunakan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang juga dilengkapi dengan mobil pengeras suara. Sedangkan tuntutan buruh tahun ini masih sekitar kesejahteraan buruh yang belum juga tercapai. Dari Jakarta Timur, Nandityo, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan pelajar turun ke jalan di Santiago untuk memprotes rencana pemangkasan anggaran pendidikan yang berujung bentrok dengan aparat keamanan. Ribuan pelajar dari berbagai sekolah dan universitas menggelar aksi protes di pusat kota Santiago sejak pagi hingga siang hari. Aksi yang diberi nama sebagai BPEC Protes digelar untuk menolak kebijakan pemerintah terkait anggaran pendidikan yang dinilai merugikan sektor pendidikan. Laporan video menunjukkan aparat keamanan mengerahkan water cannon untuk membubarkan massa yang terus bertahan di lokasi aksi. Bentrokan pun terjadi saat sebagian demonstran memasang barikade di jalan yang menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan utama. Polisi juga menggunakan gas air mata untuk mengendalikan situasi yang semakin memanas dan memicu kepanikan di lokasi. Selain menolak pemangkasan anggaran pelajar, juga menyoroti rancangan undang-undang Protected Schools yang dinilai terlalu represif dan berpotensi membatasi kebebasan siswa. Sejumlah pihak termasuk organisasi guru mengkritik kebijakan tersebut karena dinilai tidak menyelesaikan masalah mendasar dalam sistem pendidikan nasional. Aksi ini menjadi bagian dari gelombang protes yang terus berkembang, menantang kebijakan pendidikan pemerintah di berbagai wilayah di Chili. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Bentrokan terjadi di Yerusalem saat polisi Israel membubarkan aksi protes menolak wajib militer bagi komunitas Haredi. Demonstrasi ini menjadi gambaran ketegangan sosial yang telah berlangsung lama di negara tersebut. Bentrokan terjadi di Yerusalem saat aparat kepolisian Israel berusaha membubarkan aksi protes di pusat kota. Rekaman video menunjukkan petugas mendorong massa dan menggunakan meriam air untuk membuka jalan. Para demonstran terlihat berkumpul di sejumlah titik, menyanyikan lagu, menggaungkan slogan, dan melakukan aksi duduk di jalan raya. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menerapkan wajib militer bagi komunitas Haredi. Komunitas Haredi merupakan kelompok Yahudi ultra-ortodoks yang selama ini mendapat pengecualian dari wajib militer. Kebijakan tersebut berasal dari kesepakatan sejak awal berdirinya negara Israel. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, tekanan politik dan hukum meningkat untuk mendorong partisipasi mereka dalam militer. Hal ini memicu perdebatan dan protes berulang yang menunjukkan dalamnya perbedaan pandangan di masyarakat Israel. Hingga kini, situasi di Yerusalem masih tegang dengan potensi aksi lanjutan di masa mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di kota Santa Marta, Kolombia menggelar aksi demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pemerintah melakukan transisi energi dari bahan bakar fosil. Para pengunjuk rasa mendesak kebijakan yang lebih serius demi melindungi lingkungan dan masa depan generasi mendatang dari dampak kerusakan iklim. Ratusan massa memadati jalanan di kota Santa Marta, Kolombia pada Senin waktu setempat. Mereka menyampaikan aspirasi agar pemerintah segera meninggalkan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Para demonstran menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk perjuangan demi masa depan anak-anak mereka. Mereka menegaskan generasi saat ini sudah terlalu jauh terjebak dalam ketergantungan energi yang merusak, sehingga perubahan harus dilakukan segera. Selain menuntut transisi energi, para peserta aksi juga mendesak perusahaan-perusahaan energi untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi selama dekade. Mereka menilai aktivitas industri polusi telah mengancam kelangsungan hidup dan mata pencarian warga lokal, khususnya sektor pertanian. Massa juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan pendanaan iklim publik sebagai langkah nyata untuk memastikan para pelaku pencemaran lingkungan memberikan kompensasi atas kerusakan yang mereka timbulkan. We must focus on the future of children, because otherwise, what are we doing at a fossil fuel treaty? What is it for? Who is it for? Well, it's not for the current generation because we're too deep down that road. It's for the future.
Our lives are at risk, our farms are at risk. We need them to pay for the damage caused on our communities for generations. Governments need to scale up public climate finance to make sure that these polluters. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kebakaran besar melanda fasilitas penyimpanan dan produksi sepeda di Itagüí, Kolombia. Petugas pemadam kebakaran berupaya menjinakkan api yang cepat membesar. Kebakaran hebat terjadi di sebuah fasilitas sepeda di Itagüí pada Senin waktu setempat yang menimbulkan kepanikan di sekitar lokasi kejadian. Rekaman video menunjukkan petugas pemadam berjuang memadamkan api baik dari dalam maupun luar bangunan di tengah asap tebal dan panas yang intens. Wali Kota Diego Torres menyebut material mudah terbakar seperti kayu, fiberglass, ban dan juga bahan bakar memperparah intensitas api sehingga api cepat menyebar ke sejumlah bagian fasilitas. Sekitar 80 petugas diterjunkan ke lokasi dengan dukungan tim dari kota-kota sekitar. Untuk mempercepat proses pemadaman, hingga saat ini sebagian besar api dilaporkan telah berhasil dikendalikan. Meski proses pemadaman masih berlangsung dan petugas masih melakukan pendinginan di titik-titik rawan, otoritas juga melakukan evakuasi warga di sekitar lokasi untuk menghindari risiko lebih lanjut akibat asap dan potensi penyebaran api. Tidak ada laporan korban jiwa atau luka dalam insiden ini meski kerugian material diperkirakan cukup besar. Penyebab kebakaran masih dalam tahap penyidikan oleh pihak berwenang untuk mengetahui sumber api secara pasti. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di tengah eskalasi konflik bersenjata di Sudan, Rumah Sakit Al-Naw tetap beroperasi untuk menyelamatkan korban, meski para dokter harus mengambil keputusan sulit demi menjaga layanan kesehatan bagi warga sipil. Tenaga medis menjadi benteng terakhir kemanusiaan di tengah perang saudara, dengan tetap bertugas menyelamatkan nyawa meski dihadapkan pada krisis bahan bakar dan keterbatasan obat-obatan. Kondisi Rumah Sakit Al-Naw di Omdurman, Sudan sangat mengkhawatirkan. Di tengah gempuran yang terus berlanjut, petugas medis berjuang merawat pasien dengan sumber daya terbatas. Dr. bedah Jamal El-Taib menghadapi dilema moral setiap hari. Ia harus menentukan prioritas pasien serta melakukan operasi dengan peralatan dan obat yang serba terbatas. Meski konflik terus berlangsung di sekitar rumah sakit, ia menegaskan akan terus bekerja demi menyelamatkan nyawa. Besides his brothers or something, it was very difficult to stay away from that, and because you are a person with certain skills that can help those people, so you cannot stay away and say it's not my business. Dr. Jamal El-Taib menegaskan bahwa sebagai tenaga medis, mereka memiliki keahlian yang sangat dibutuhkan untuk membantu orang-orang yang terdampak perang. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Al-Shabi, Dr. Osman Ismail Osman, mengungkapkan bahwa fasilitas kesehatan mereka sudah terdampak parah akibat perang. نحن أصلا متأثرين، الضرر حيبقى علينا ضررين، فإن شاء الله ربنا يوقف الشيء الحاصل والناس ترجع. لكن هذه طبعا الحرب أصلا هي نحن أصلا في حرب وحاشد علينا حرب ثانية. Meski berada di bawah tekanan dan ancaman, tenaga medis di Sudan terus berupaya menjaga rumah sakit tetap beroperasi. Mereka berjuang agar pelayanan kesehatan bagi warga sipil tetap tersedia di tengah situasi yang tidak menentu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pasukan Afrika Korps merilis rekaman yang menunjukkan kondisi tenang di Menaka di tengah laporan media barat yang menyebut kota tersebut telah dikuasai militan. Rekaman situasi yang dirilis oleh Afrika Korps menunjukkan suasana jalanan di Menaka dalam kondisi tenang. Dalam video tersebut terlihat pasukan Rusia melakukan patroli di kota serta aktivitas warga yang berjalan normal. Pihak militer menyatakan tidak ada tanda kehadiran militan, dan situasi di kawasan tersebut diklaim terkendali. Klaim ini muncul setelah sebelumnya media barat melaporkan bahwa Menaka telah dikuasai kelompok militan. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pasukannya bersama militer Mali akan terus melanjutkan operasi untuk menangani kelompok bersenjata. Sebelumnya, dilaporkan terjadi serangan oleh kelompok yang berafiliasi dengan Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin dan kelompok separatis lainnya. Pemerintah Mali menilai konflik tersebut sebagai bagian dari upaya destabilisasi yang melibatkan berbagai pihak. Situasi keamanan di negara itu dinilai masih rawan akibat aktivitas kelompok militan dan konflik bersenjata yang berlarut-larut. Hingga kini, perkembangan di lapangan masih terus dipantau oleh pihak berwenang
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Mantan Direktur FBI James Comey menyerahkan diri ke pengadilan terkait dakwaan ancaman terhadap Donald Trump. Polisi mendakwa Comey setelah ia mengunggah foto susunan angka 8647 berbahan kerang di media sosial. Mantan Direktur FBI James Comey menyerahkan diri ke pengadilan pada Selasa waktu setempat untuk menghadapi dakwaan pidana terbaru. Kali ini, jaksa mendakwa Comey atas unggahan media sosial yang menampilkan susunan kerang berangka 8647. Angka tersebut diduga merujuk pada nomor urut Presiden Donald Trump dengan tambahan kode 86 yang memiliki makna tertentu. Trump menegaskan bahwa istilah 86 merupakan bahasa mafia untuk memerintahkan pembunuhan. Well, if anybody knows anything about crime, they know 86. You know what 86? It's a mob term for kill 'em. You know, you ever see the movies? 86 'em. The mobster says to one of his wonderful associates, 86 'em. That means kill 'em. It's, I think of it as a mob term. I don't know. Trump menilai tindakan Comey telah menciptakan bahaya bagi para tokoh politik dan menyebut mantan Direktur FBI itu sebagai penegak hukum yang kotor. Dewan juri resmi mengeluarkan dakwaan terhadap Comey atas tuduhan ancaman terhadap Trump. Saat ini, Pengadilan Amerika Serikat masih memproses kasus tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tokoh tingkat tinggi kartel narkoba Jalisco New Generation Cartel, Audias Flores Silva alias El Jardinero, ditangkap di Nayarit dan dipindahkan ke Mexico City di bawah pengamanan ketat militer. Aparat keamanan Meksiko menangkap tokoh kunci Jalisco New Generation Cartel Audias Flores Silva yang dikenal dengan julukan El Jardinero. Penangkapan dilakukan dalam operasi gabungan pasukan federal di Nayarit. Setelah ditangkap, tersangka segera dipindahkan melalui jalur udara ke Mexico City. Dengan pengawalan ketat, otoritas menyebut El Jardinero merupakan salah satu tokoh penting dalam jaringan perdagangan narkotika internasional. Ia juga dikabarkan menjadi buronan otoritas Amerika Serikat yang telah mengajukan permintaan ekstradisi. Penangkapan ini dilaporkan berlangsung tanpa konfrontasi sebagai bagian dari operasi terkoordinasi Kabinet Keamanan Meksiko. Namun pasca penangkapan, sejumlah aksi kekerasan dilaporkan terjadi di berbagai wilayah Nayarit. Laporan menyebut terjadi pemblokiran jalan serta pembakaran kendaraan dan usaha oleh kelompok yang diduga terkait El Jardinero. Juga disebut-sebut sebagai penerus pimpinan kartel sebelumnya. Sampai saat ini, aparat keamanan masih disiagakan untuk mengantisipasi eskalasi kekerasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Militer Israel dilaporkan menghentikan armada kemanusiaan Global Sumut Flotilla di perairan internasional menggunakan drone dan kapal cepat bersenjata. Penyelenggara menyebut kapal mereka dikepung dan dipaksa berhenti oleh pasukan Israel dengan senjata dan laser diarahkan ke arah peserta. Komunikasi dengan 11 kapal dilaporkan terputus, sementara media Israel menyebut 7 kapal telah dikuasai. Sumber Israel menyatakan operasi dilakukan untuk mencegah armada mencapai wilayah Gaza dan menyebut aksi tersebut sebagai penegakan keamanan. Namun juru bicara Flotilla menegaskan penyerbuan ini merupakan pelanggaran hukum internasional karena terjadi ratusan mil dari wilayah Israel. Mereka menyebut tindakan ini sebagai penahanan ilegal dan mendesak pemerintah dunia segera bertindak melindungi lebih dari 400 warga sipil di atas kapal. Sebelumnya Israel juga pernah menghentikan armada serupa dan menahan ratusan aktivis yang kemudian dideportasi setelah ditahan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup sorotan dunia sepekan edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.